Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channel tempat berbagi dan berbagi. Kali ini kita akan coba membahas tentang pembelajaran matematika di kelas 6, bab yang pertama. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-6. Dan kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Lalu, untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka buku paket halaman berikut ini. Mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Ayo kita amati, perhatikan. Pesawat tempur berada pada ketinggian 650 kaki di atas permukaan tanah. Pada saat cuaca mendung, pilot segera menurunkan pesawat tempur pada ketinggian 2 kaki setiap menitnya. Selama 3 menit cuaca membaik. Kemudian pesawat kembali dinaikkan pada ketinggian 8 kaki. Hitunglah ketinggian pesawat saat ini. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita ini, kita perhatikan angka yang ada di dalam soal cerita dengan teliti. Kemudian kita tentukan posisinya. Posisi angka tersebut berada posisi ditambah atau dikurang, kemudian posisi angkanya juga positif atau negatif. Oke, pada soal ini perhatikan 650 kaki. Angka yang pertama 650 kaki di atas permukaan tanah. Berarti positif ya, 650 ini angka positif. Kemudian menurunkan itu sama saja dengan dikurang atau mengurangi. Nah, kemudian mengurangi ketinggian pesawat 2 kaki setiap menitnya. Nah, dikurangi 2 kaki setiap menitnya. Jadi 1 menit berkurang 2 kaki. Kemudian di sini ada katanya lagi selama 3 menit. Nah, maka cerita ini mengurangi 2 kaki selama 3 menit. Jadi dikurangi 2 kaki, 2 kaki, 2 kaki. Sebanyak 3 kali atau 3 menit. Kemudian pesawat kembali dinaikkan pada ketinggian 8 kaki. Dinaikkan, ditambah 8 kaki. Oke. Sekarang bagaimana menyelesaikan soal di ini? Ya. Nah, kita singkirkan tempatnya dulu. Oke, kita dapat menentukan ketinggian pesawat tempur dari permukaan tanah. Caranya seperti berikut ini. Ya, dari angka 650, kemudian dikurang tadi 2 dikali 3. Setiap 3 menit turun 2 kaki. Ya, 2 kaki selama 3 menit. Jadi 2 dikali 3. Ya. Yang pertama ada di ketinggian 650 kaki. Kemudian menurunkan. Menurunkan ini artinya dikurang atau mengurangi. 2 kaki setiap menit. 2 kaki setiap menit. Nah, selama 3 menit di sini. Jadi 2 kaki selama 3 menit. 2 dikali 3. Kemudian dinaikkan atau ditambah. Dinaikkan ketinggian 8 kaki ditambah 8. Maka hasilnya 650 dikurang. Ya, ini dikurang. Kemudian hasil perkalian 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi 650 dikurang 6 ditambah 8. Oke. Maka
Hasilnya didapat 644 ditambah 8. Nah, 644 ditambah 8 adalah 652. Ya, 652 kaki. Jadi ketinggian pesawat terbang adalah 652 kaki di atas permukaan tanah saat ini. Nah, silakan kalian bisa mencobanya di rumah dengan cara yang seperti ini atau dengan cara yang lainnya. Boleh ditanyakan ke orang tua atau kakaknya di rumah. Ya, selamat mencoba. Lalu ada soal cerita berikut. Seekor tupai hinggap pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter. Tupai tersebut tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Pohon dalam keadaan licin dan basah. Berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Nah, perhatikan angkanya dengan teliti. Ya. Cara penyelesaiannya sebagai berikut. Posisi ketinggian tupai mula-mula adalah 20 meter. Kemudian, tupai tergelincir setiap menitnya 2 meter. Nah, tupai tergelincir selama 5 menit. Maka, kalimat matematikanya dapat ditulis sebagai berikut. 20 meter tergelincir artinya berkurang selama 5 menit sejauh 2 meter. 5 menit sejauh 2 meter atau 2 meter selama 5 menit. Jadi 20 dikurang 2 dikali 5. Ya, hasilnya 20 dikurang hasil dari 2 kali 5 adalah 10. Jadi 20 dikurang 10 hasilnya adalah 10. Ya. Jadi setelah tergelincir 5 menit, tupai sekarang berada di ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Ayo coba kita kerjakan soal berikut. Ada 4 buah soal cerita. Yang pertama, suhu udara kota Surabaya saat malam hari 25 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu kota Surabaya mencapai 30 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius selisih suhu udara kota Surabaya pada siang dan malam hari? Oke, untuk mengerjakannya, perhatikan soalnya secara teliti, cermati angka-angka yang ada, tentukan angkanya positif atau negatif, kemudian juga tentukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkaliannya. Untuk soal nomor 1, perhatikan 37 derajat pada suhu Surabaya di siang hari, kemudian malam harinya 25 derajat. Kita akan menghitung selisih. Selisih adalah besar dikurang kecil. Ya, 30 derajat, 37 derajat dikurang 25, hasilnya 12 derajat. Jadi selisih suhu udara kota Surabaya pada siang dan malam hari yaitu 12 derajat Celcius. Dan soal nomor 2, suhu daging yang didinginkan di dalam lemari pendingin negatif 2 derajat Celcius. Suhu daging setelah dikeluarkan dari lemari pendingin 16 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari lemari pendingin? Ini juga merupakan soal tentang selisih atau pengurangan. Maka penyelesaiannya yaitu 16 derajat dikurang negatif 2 derajat Celcius. Hasilnya adalah 18 derajat Celcius. Jadi perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari lemari pendingin
adalah 18 derajat Celcius. Kemudian soal nomor 3, Guru Dayu memiliki 144 batang bolpoin. Kemudian ia membeli lagi 3 pak batang bolpoin. Setiap pak batang bolpoin berisi 12 batang bolpoin. Seluruh bolpoin akan dibagikan kepada 36 siswanya. Setiap siswa mendapatkan bagian yang sama banyak. Berapa batang bolpoin yang diterima masing-masing siswa? Nah, perhatikan di sini ada soal campuran ya, soal hitung campuran, ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, penyelesaiannya seperti berikut. 144 3 dikali 12. Nah, ada kalimat 144 ditambah 3 dikali 12. Di sini ada penjumlahan dan perkalian. Maka kita kerjakan dahulu yang perkalian. 3 dikali 12. Ya, 3 dikali 12 itu 36. Kemudian 144 ditambah 3 kali 12 itu 36, kemudian dibagi 36. Nah, yang ada di dalam kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi 144 ditambah 36 hasilnya 180, kemudian dibagi 36. Jadi 180 dibagi 36 hasilnya adalah 5. Jadi masing-masing siswa atau peserta didik akan mendapatkan sebanyak 5 batang bolpoin. Kemudian yang nomor 4, seorang petani mendapatkan 5 karung beras dari hasil panennya. Berat masing-masing karung 60 kg. Petani tersebut menjual hasil panen 90 kg dan memberikan sebagian beras kepada buruhnya. Ada 3 buruh yang membantu dan masing-masing mendapatkan 5 kg. Berapa beras petani sekarang? Cara penyelesaiannya sebagai berikut. 5 karung beras kalikan 60 kg karena setiap karungnya berisi 60 kg beras. Kemudian dijual 90 kilo dikurang 90 ya, dikurang 90, lalu memberikan sebagian beras kepada buruhnya. Berikan berarti dikurang lagi, dikurang 3 buruh masing-masing 5 kg. 3 buruh kali 5 kg, jadi 3 dikali. Maka hasilnya 5 dikali 60 adalah 300 dikurang 90, ini beras yang dijual, kurang 90, kemudian dikurang 15. 15 itu 3 kali 5. 3 buruh mendapatkan masing-masing 5 kg, jadi 3 dikali 5. Jadi 300 dikurang 90 dikurang 15. Maka hasilnya adalah 195. Jadi beras petani sekarang adalah 195 kg. Ya, silakan diputar ulang jika masih belum mengerti atau masih kurang paham, atau boleh ditanyakan kepada gurunya via WA atau media sosial lainnya, atau juga bisa ditanyakan kepada orang tua dan kakaknya ada di rumah, atau boleh ditanyakan di kolom komentar. Silakan bila masih ada yang belum memahami atau belum mengerti, juga kurang jelas tentang soal ini. Pada kesempatan pembelajaran hari ini, bisa kita ambil kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan bulat sehari-hari. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita cermati inti cerita atau pernyataan dalam permasalahan.
Kemudian tentukan letak atau posisi setiap bilangan pada cerita atau masalah. Kemudian kita tentukan bahwa setiap letak bilangan pada masalah merupakan bilangan positif atau negatif. Lalu tentukan bentuk operasi bilangan yang sesuai dengan isi masalahnya. Ayo kita kerjakan. Sebagai evaluasi, kamu bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika halaman berikut. Atau kamu juga bisa mengerjakan latihan soal online dengan cara klik link soal di deskripsi video ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.